Yohanes 2. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus yakni Maria ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Apabila saudara membuka akan Google 2 atau 3 buyung, 1 buyung artinya berukuran 39,5 liter, yang artinya 2 atau 3 buyung kurang lebih berukuran 120 liter. Dikatakan di sini ada 6 tempayan, 1 tempayan 120 liter. Ukuran 120 liter itu kurang lebih 1 drum. Ya, 1 drum berarti kurang lebih ada 6 drum yang menjadi air untuk pembasuhan. Air untuk pembasuhan diberikan kepada rumah-rumah orang Yahudi di depan daripada rumah, di mana orang-orang yang datang dari luar untuk masuk kepada ruangan pesta itu mereka harus mencuci kaki, mencuci tangan, memakai akan air tersebut. Jadi ini air yang disediakan cukup banyak menjadi air cuci kaki. Air yang paling rendah derajatnya, bukan untuk minum, tetapi untuk bejana pembersihan air cuci kaki bagi kaki yang kotor. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Jadi kita bisa bayangkan di sini bahwa dalam pesta itu anggur sudah mulai habis. Maria berkata, "Mereka kehabisan anggur." Dan Yesus melakukan mujizat dengan apa yang ada. Dia melihat akan tempayan-tempayan cuci kaki tersebut. Mungkin karena tamu-tamu sudah masuk semua, sehingga tempayan-tempayan itu juga sudah mulai habis. Dan Yesus berkata, "Ambillah air dan penuhkan semua tempayan itu lagi." Kalau kita memperhatikan akan mujizat Yesus, Yohanes mencatat Yesus selalu melakukan segala sesuatu dengan apa yang ada di sekitarnya. Ini merupakan pesan buat kita. Mujizat dapat terjadi dengan apa yang ada di sekitar kita, meskipun itu sekecil apapun. Saudara bisa bayangkan anggur yang mahal, Tuhan Yesus memakai air yang paling rendah, air cuci kaki. Dan waktu air cuci kaki itu habis, dia berkata, "Isi saja dengan air biasa." Lalu setelah itu, ayat ke-8, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya, ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu tiba-tiba menjadi anggur. Mujizat Tuhan itu tiba-tiba, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai lelaki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Bapak Ibu yang mendengarkan akan pendalaman Alkitab dari kitab Yohanes 2, mari kita bayangkan sebuah pesta itu memberikan anggur dan makanan, lalu tambah larut pesta itu, orang mulai agak-agak kenyang perutnya dan dia tambah minum anggur. Pada saat-saat tertentu banyak orang-orang yang pesta itu mulai mabuk. Jadi biasanya anggur itu diberikan yang kualitas rendah saat tambah malam, tambah orang mabuk. Ngapain kasih orang mabuk barang yang bagus? Tetapi disinilah Injil itu diberikan.
Justru kepada orang-orang yang tidak mengerti lagi kualitas, Tuhan tetap memberikan anggur yang terbaik. Siapapun saudara, dalam keadaan saudara apapun, dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, gospel seperti anggur yang manis itu tetap baik. Meskipun engkau merasakan kualitas hidupmu itu sudah hancur semua, Tuhan tetap bisa memberikan anggur yang terbaik. Meskipun engkau rasa saya tidak layak, kasih karunia dapat melayakkan engkau. Itulah maksud daripada perkataan daripada pemimpin pesta itu. Engkau menyediakan anggur yang terbaik bahkan sampai akhir. Dan perhatikan saudara, dia memberikan yang lebih dan lebih. Bayangkan 6 tempayan kali 120 liter. Hampir 1 ton anggur tersedia bagi orang-orang yang sudah mabuk dan yang mungkin tidak bisa mengecap lagi. Anggur itu tetap diberikan bagi engkau. Di situ menyatakan kasih karunia berlimpah-limpah bagi orang yang berbuat dosa. Ada pengampunan dalam Kristus. Seorang hamba Tuhan bercerita di Australia, sebuah anggur yang baik itu membutuhkan suatu proses. Dikatakan sebuah anggur yang sangat mahal, bahkan mahal sekali. Mungkin 1 botol itu bisa harga puluhan juta apabila dia disimpan di atas 30 tahun. Anggurnya disimpan 30 tahun, tetapi perhatikan bahwa Tuhan Yesus dalam sekejap tiba-tiba bisa mengubah sesuatu proses yang butuh 30 tahun berubah dalam 1 kejap mata. Itu namanya mujizat. Saya mendengar banyak orang yang berkata, "Pak, saya tidak layak menerima mujizat ini. Mungkin prosesnya sangat lama. Tetapi kok Tuhan memilih saya mendapatkan berkat itu." Itu namanya mujizat air anggur. "Pak, saya tidak layak mendapatkan berkat seperti ini. Orang lain antri untuknya, tetapi kalau saya dapat." Itu namanya mujizat air anggur. Hari ini saya berdoa buat saudara yang dalam kehidupan mungkin sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bergumul. Ingat mujizat air anggur. Dia dapat merubah sesuatu yang berpuluh-puluh tahun proses. Dalam 1 kejap mujizat, dia dapat merubahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, belenggu apapun yang membelenggu engkau pada hari ini terlepas dalam nama Yesus. Amin. Beberapa poin yang selanjutnya adalah kita melihat bahwa Yesus diundang di perkawinan itu. Hal ini menjelaskan kepada kita semua, di dalam perkawinan undanglah Tuhan Yesus. Di dalam sebuah kerjasama, undanglah Tuhan Yesus. Di dalam sebuah rumah tangga, undanglah Tuhan Yesus. Supaya pada waktu engkau kekurangan anggur, mungkin engkau kekurangan secara finansial, Maria berkata kepada Tuhan Yesus, mereka sedang kekurangan. Dan Tuhan Yesus yang ada dalam acara atau dalam rumah tangga itu, dia tidak akan tinggal diam. Undang Yesus ke dalam perkawinan, pekerjaan, rumah tangga saudara. Poin selanjutnya yang kita belajar, Tuhan Yesus bisa memakai air cuci kaki untuk mengubahnya menjadi anggur yang paling baik. Tuhan Yesus bisa memakai segala sesuatu yang sederhana untuk menjadikannya menjadi indah. Hari ini saya berdoa saudara dalam kehidupan saudara, janganlah mengeluh, tetapi pakailah apa yang ada di sekitarmu. Angkat dengan ucapan syukur, itu dapat menjadi anggur yang manis. Apapun itu juga, talentamu yang sederhana, pakai, dan Tuhan bisa menjadikan itu menjadi anggur yang manis. Amin. Yohanes 2 perikop selanjutnya adalah Yesus di Kapernaum. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya.
dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Yohanes mengambil titik bahwa cinta selalu kasih dan cinta. Ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apa dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Karena itu orang-orang Yahudi selalu meminta tanda. Lalu Tuhan Yesus jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dari perikop ini kita melihat bahwa Yesus dapat membaca pikiran dan hati daripada setiap manusia. Dan dituliskan bahwa ia tidak memerlukan suatu kesaksian karena memang dialah yang real. Jadi dia tidak perlu untuk sebuah pengakuan karena dialah yang real. Apabila kita melihat relevansi dengan keadaan saat ini, mungkin banyak orang yang menaruh akan foto-foto di sosmed untuk menunjukkan mungkin kelas sosialnya, atau berusaha untuk mencapai kelas sosial tersebut dengan pakai baju tertentu, atau mungkin dengan pakai aksesoris tertentu mungkin yang mahal, supaya mereka diterima di kelas sosial itu. Tetapi bagi orang-orang yang real, yang sudah ada di kelas sosial tersebut, mereka tidak memerlukan pengakuan dari sosial media. Mereka sudah ada di kelas itu. Itulah sebabnya dikatakan di ayat ke-25 tadi, bahwa karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Baik, demikianlah pembahasan tentang Yohanes 2, kiranya saudara diberkati, dan renungan ini akan diteruskan Yohanes 3. Renungan ini disediakan bagi Impact Firman dan bekerja sama dengan Gereja JCC Cijantung di Jalan Bengrah 7, Jakarta Timur.